Dan oke, kita akan langsung mulai aja karena saya rasa di Instagram udah oke ya. Di YouTube sudah oke, di Instagram sudah oke. Jadi waktunya kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, tapi sebelum itu saya tanya dulu bagaimana kabar teman-teman semuanya, sobat hebat semuanya, apa kabar? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah ya. Saya doakan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberlimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Salam sukses, bahagia. Balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sharing secara live di Facebook, YouTube, dan Instagram. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kamu semuanya tentang cara mudah punya rumah tanpa riba. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, siapa yang mau punya rumah tanpa riba? Katakan saya. Amin, saya doakan ya. Kalau perlu rumahnya jangan rumah kecil, tapi rumah yang harganya di atas 10 miliar, di atas 20 miliar, dan kemudian kita bisa miliki tanpa menggunakan jalan riba. Dan juga saya berdoa semoga teman-teman semuanya bisa membeli ya, bahkan memiliki segala hal yang diinginkan dan dicita-citakan tanpa riba. Nah, saya izin nih buat teman-teman yang beragama non-muslim pada malam hari ini, karena ini adalah malam Jumat, jadi saya akan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritual atau religius, tentunya dari sudut pandang Islami. Saya harap teman-teman bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan agamanya masing-masing ya. Oke, are you ready? Sudah siap semua? Wah, di Instagram udah siap semua nih kayaknya ya. Oke, kita bahas dulu tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar dan kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu kita akan membahas riba. Berbicara tentang riba, teman-teman, riba itu kalau boleh saya jelaskan ya, atau singkatan kata riba itu singkatan dari kata ngeri banget. Kenapa? Karena memang dampaknya itu ngeri banget, teman-teman. Kalau orang udah terjebak riba, itu apa ya, kayak kecanduan ngutang gitu loh. Akhirnya apa? Orang yang udah kecanduan riba ini biasanya gali lubang, tutup lubang, hidup nggak pernah tenang. Ini adalah sifat buruk utang nih, ya, tabiat buruk utang. Hidup nggak tenang, handphone nyala aja stres, kemudian juga ketemu orang nggak nyaman, ya. Kemudian juga, apalagi ya, pokoknya intinya hidup nggak bahagia lah, ya. Nah, itulah kalau kita terlibat sesuatu yang dinamakan riba. Oke. Dan contohnya kalau tentang beli rumah nih, zaman sekarang banyak banget orang yang berpikiran bahwa kalau mau punya rumah itu caranya nyicil, bener nggak? Caranya kredit, caranya KPR, caranya KPA, dan itu adalah pola pikir yang udah ketinggalan, teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah pola pikir tukang utang. Ya, itu bukan pola pikir modern. Itu adalah pola pikir yang bisa bikin kita terjebak di dalam utang. Saya sendiri dulu pernah punya utang yang miliaran ya, setelah semua aset disita, baru kemudian sisa utang ratusan juta, tapi alhamdulillah Allah tolong, Allah bantu dengan membuat saya bisa membayar tanpa harus membayar semuanya. Oke, lanjut ya. Lanjut atau enggak nih? Nah, sekali lagi riba itu ngeri banget, teman-teman. Oke, ya. Jadi kalau hari ini kita berpikir kalau mau punya rumah itu harus beli dengan cara KPR, KPA, ya, nih teman-teman di Instagram, teman-teman di YouTube, kalau masih mikir kayak gitu, itu udah nggak zamannya lagi. Oke? Ya. Nah, kemudian banyak juga pola pikir orang kayak gini. Kalau nggak kredit, nggak mungkin saya bisa punya rumah. Kalau nggak kredit, nggak mungkin saya bisa beli rumah cash. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Gitu ya. Atau misalnya karena gaji saya kecil, gaji saya nggak cukup. Nah, itu adalah pola pikir yang akan menjerumuskan Anda ke dalam utang riba. Kita jangan dulu bahas riba deh. Kita bahas utang dulu. Yang namanya utang itu ya, orang mati syahid aja. Orang yang mati syahid nih dalam membela agama atau sedang bekerja atau membela kehormatan keluarga, dia meninggal, syahid nih yang harusnya ditempatkan ke surga. Tapi selama dia punya utang, ya dia nggak bakalan pernah bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi orang yang mati syahid, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Jika apa? Jika dia masih punya utang. Jadi semua amalannya akan tertahan sebelum utang-utangnya lunas. Bayangin, rugi banget nggak? Rugi banget. Itu utang yang nggak ada ribanya. Apalagi utang riba nih. Saya mau sampaikan sama teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan riba itu ngeri banget? Karena teman-teman semuanya, kalau Anda sudah terjebak dalam utang riba,
ya, maka yang terjadi adalah dosa terkecil utang riba itu seperti menzinahi ibu kandung. Nah, kalau saya sampaikan seperti itu, saya yakin mungkin teman-teman akan cuma ngangguk-ngangguk gitu ya. Oke, dosa riba adalah seperti menzinahi ibu kandung. Tapi tahukah Anda, teman-teman, sekarang bayangkan di hadapan Anda, ada seorang anak kecil, dia menzinahi ibunya berulang-ulang kali. Dia ulangi lagi, dia lakukan lagi. Kemudian dia lakukan lagi dan lagi, sampai apa? Sampai ibu kandungnya itu sampai nangis, sampai meronta-ronta, ketakutan, menjerit, kesakitan, dan si anak itu terus mengulangi perbuatan kejinya. Coba sekarang Anda bayangkan, kalau misalnya ada anak kecil yang kayak gitu tuh, di hadapanmu atau di layar di depan handphone atau laptopmu ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Marah, benar. Apalagi? Sebel, apalagi? Gedek, jijik, apalagi? Wow, pengen bunuh. Ngeri benar ya. Pengen mukul, ya, pengen ngelempar, ya. Pokoknya intinya kita sebel, jijik, enak, empet gitu ya. Nah, seperti itulah gambaran para penduduk langit. Allah dan para malaikat memandang para pelaku riba. Ngeri nggak? Nauzubillahi min dzalik. Jadi bayangkan rasa jijik, ya, bayangkan di depan Anda ada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya, kita pasti jijik banget ngelihatnya, dan bahkan di antara kita mungkin pengen ngelemparin dia, bahkan tadi ada yang nulis, ada yang pengen ngebunuh dia ya. Saking apa? Saking kita jijik sama anak itu. Dan anak itu malah tertawa terbahak-bahak menikmati zina dengan ibu kandungnya. Kira-kira apa yang ingin kita lakukan? Wow, makin jijik, bener nggak? Mungkin bener Anda pengen ngebunuh saking keselnya gitu sama tuh anak. Nah, itulah gambaran penduduk langit kepada para pelaku riba. Jadi bayangkan, kalau hari ini Anda punya mobil, punya motor, punya rumah dengan uang riba, Anda kredit, Anda cicil tiap bulan, dan ada bunga di dalamnya alias riba. Maka tahukah Anda apa yang akan terjadi? Ya, masyarakat langit, penduduk langit membenci Anda. Nauzubillahi min dzalik. Ih, ngeri. Bener nggak? Dan lebih parahnya lagi, teman-teman, Anda sholat di rumah itu, beribadah di rumah itu, ya, kemudian juga ngaji, puasa, dan melakukan berbagai ibadah di rumah tersebut. Tapi rumahnya nggak diridoin sama Allah. Kira-kira gimana? Apakah sholat kita akan diterima? Belum tentu. Nggak yakin saya. Ya, maka mulai sekarang, sahabatku semuanya, hindari riba. Bahkan dosa riba itu ya, nih buat teman-teman di Instagram juga nih, ini udah banyak yang hadir. Wah, ada Kuntari Herdian, ada banyak lah ini ya. Saya ingin sampaikan, dosa riba itu seperti kita menarik pedang, mengangkat pedang kita untuk mengajak Allah dan Rasulullah Muhammad SAW untuk berperang. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang bayangin, kita di akhirat nanti, apa sih yang kita inginkan ketika berjumpa dengan Rasulullah? Tentu kita ingin memeluk beliau, betul? Mencium tangannya, kemudian disambut oleh beliau di pintu surga, bahkan dimasukkan ke dalam golongannya. Tapi karena di dunia kita beli rumah dengan riba, di dunia kita beli mobil dengan riba, maka apa yang terjadi? Ketika di akhirat kita melihat barisan umat Nabi Muhammad, kemudian kita hampiri, dan kemudian kita berkata, ya Rasulullah, aku rindu kepadamu, aku ingin memelukmu ya Rasulullah. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasulullah mengangkat pedangnya dan berkata kepada kita, engkaukah yang seumur hidupmu menantangku dan mengajakku untuk berperang? Maka sini, hadapi diriku. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini adalah sebuah pelajaran besar buat kita semuanya. Dan lalu bagaimana Mas Edvan? Kalau saya udah terlanjur kredit, terlanjur KPR, terlanjur KPA, terlanjur kredit mobil, kredit rumah, ya, maka yang bisa Anda lakukan saat ini adalah tobat. Solusi berikutnya nanti di akhir saya share, ya. Oke, sampai sini nyambung teman-teman? Nyampe apa yang saya maksud dan sampaikan? Kalau dapat apa yang saya sampaikan, tulis di kolom komentar apa kesimpulan pertama yang bisa Anda dapatkan dari hal-hal yang sifatnya riba ini. So, sekali lagi riba itu ngeri banget. Ya, saya mau nyapa dulu nih, banyak yang udah hadir. Di sini ada amazing mentor juga, Dr. Andika Sediawan. Kemudian ada Daitianya. Kemudian juga ada Kuntari Herdian. Ya, oh ini ada nanya nih. Mas, jika saya bayar seminar langsung kaya nggak? Saya nggak ngajarin kaya ya teman-teman. Saya
saya ngajak bahagia. Jadi seminarnya bukan membuat Anda kaya, tapi bahagia. Setelah Anda bahagia, insya Allah Anda akan kaya raya. Dan seminarnya gratis. Saya nggak nyari duit dari seminar hari Minggu 22 November 2020. Oke, lanjut ya. Nah, sekali lagi, riba itu ngeri banget. Tadi saya katakan dosa terkecilnya seperti menzinahi ibu kandung. Dan yang kedua adalah kita seperti menantang Allah dan Rasulnya berperang. Nauzubillahi min dzalik. Dosa zina kita masih merasa dosa mungkin ya. Masih berasa bahwa itu tuh dosa gitu. Dosa mencuri, dosa membunuh, kita insya Allah masih ngerasa bahwa itu tuh dosa. Dosa riba bisa jadi kita tertawa terbahak-bahak sama halnya seperti anak tadi. Tertawa terbahak-bahak sambil menzinahi ibu kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Ngeri banget, ngeri banget. Di akhirat, itu kita akan dipastikan mempertanggungjawabkannya dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan kalau Anda berani nantangin api neraka, ya dengan panas yang berjuta-juta kali lipat dari api dunia, sekarang gini deh, nggak usah semenit, setetes aja dicelupin. Atau sekali aja celup-celup gitu ya, ke api neraka. Kira-kira gimana? Terbakar habis diri kita. So, ini adalah sebuah pelajaran ya buat teman-teman di YouTube dan buat teman-teman di Instagram. Kita ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa punya rumah itu bisa tanpa riba. Dan saya mau share kepada teman-teman di poin-poin berikutnya. Are you ready? Masih semangat? Kalau masih semangat, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Yeay! Oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Dan lalu bagaimana Mas Edvan cara saya biar bisa punya rumah tanpa riba? Tadi Mas Edvan udah sharing banyak tuh. Bahwa riba itu adalah sesuatu hal yang mengerikan dan bisa menghancurkan hidup kita. Di akhirat hukumannya neraka, di dunia hukumannya kehancuran. Ya, jadi kalau kita pakai harta riba, punya rumah dengan uang riba, maka yang terjadi apa? Rumah tangga hancur, anak jauh dari kata soleh, pekerjaan nggak barokah, bisnis bangkrut, ditangkap KPK, ya nauzubillahi min dzalik. Jadi makin banyak dosa-dosa yang kemudian membuat kita mengalami berbagai musibah di dalam kehidupan. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita ke materi berikutnya. Nah, inilah yang harus Anda lakukan kalau Anda mau bermental juara. Nih buat teman-teman di Instagram dan di YouTube ya. Kalau Anda pengen punya rumah tanpa riba, caranya beli cash ke developer. Ini cara pertama nih. Ini solusi pertama. Jadi solusi pertamanya adalah beli cash ke developer. Siap teman-teman? Jadi silahkan beli cash ke developer. Developer yang mana Mas Edvan? Cari developer yang syariah. Ya, dan udah banyak banget sekarang, Anda bisa googling, di Instagram juga udah banyak developer-developer yang sistemnya syariah. Jadi kita bayar walaupun nyicil tapi nggak ada bunganya. Ya, tapi saran saya sebisa mungkin hidup jangan punya utang. Jadi kalaupun ke developer lebih baik ya oke lah nyicil bisa ya, tapi lebih baik jangan nyicil, jangan ngutang, atau bisa juga Anda pakai termin. Misalnya harga rumahnya 1M, ya udah Anda bagi 3 aja gitu loh. Ya. 333 juta kali 3 kali bayar. Misalnya perjanjian aja sama developer bayarnya per 6 bulan sekali ya. Karena itu sistemnya syariah. Mas Edvan, saya mau tanya deh. Kalau misalnya saya pinjam uang, kemudian ada bunganya kan riba. Ya. Kenapa kok itu termasuk riba? Padahal yang minjemin dan yang ngasih pinjem sama-sama ridho. Sama logikanya kayak gini. Zina misalnya. Dua-duanya suka sama suka nggak kira-kira kalau orang berzina? Kalau perkosa kan enggak ya, tapi kalau zina, perzinahan, itu kan laki-laki dan perempuan dua-duanya suka sama suka. Pertanyaannya, apakah zinanya jadi nggak dosa? Zinanya tetap dosa. Betul ya? Kenapa? Karena sekali dosa tetap dosa. Oke, lanjut ya. Jadi yang kedua, apa kesimpulannya? Tulis di kolom komentar, beli cash ke developer syariah. Bisa menggunakan termin, bisa menggunakan cicilan, atau cash keras. Langsung cash seharga rumah tersebut. Saya doakan ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang masih menyimak dengan sabar setiap poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membeli rumah dengan cash, tanpa harus kredit, tanpa harus nyicil. Oke, lanjut lagi ya. Jadi saya akan bagikan 5 poin atau 5 langkah beli rumah, 5 langkah punya rumah tanpa riba, dan kemudian 3 langkah ajaib bisa punya rumah tanpa riba. Lanjut lagi ya. Oke, lanjut nggak nih? Ini saya rada keringetan, karena semangat banget nih malam hari ini. Yang berikutnya,
Cara yang ketiga adalah mencicil rumah. Nah loh, fun. Tadi nggak boleh nyicil, tadi nggak boleh ngutang. Sekarang nyuruh nyicil rumah. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan buat sobat hebat semuanya, yang dicicil bukan beli rumahnya, tapi yang dicicil adalah apanya teman-teman? Yang dicicil adalah bangun rumahnya. Ini yang sering kali lupa. Orang-orang zaman sekarang tuh cuma taunya punya rumah itu adalah kredit KPR atau apartemen KPA gitu. Ya, mereka lupa kalau orang-orang zaman dulu itu nggak ada yang namanya KPR dan KPA. Orang tua kita rata-rata punya rumah tuh tanpa nyicil ke bank, betul? Ya, orang tua zaman dulu bisa punya rumah tanpa bayar cicilan tiap bulan tuh. Nah, lalu gimana caranya? Caranya adalah mencicil rumah. Bedanya yang dicicil bukan bayarnya. Tulis di kolom komentar ya. Yang dicicil, teman-teman, bukan bayarnya. Tapi yang dicicil adalah membangun rumahnya. Mas Edvan, kalau sekarang saya belum punya uang sama sekali, uangnya cuma cukup buat ngontrak gimana? Ya mengontrak lah. Ya, ngontrak itu bukan aib, teman-teman. Sekali lagi, ngontrak itu bukan aib. Jadi kalau Anda melihat orang yang ngontrak dianggap miskin, dianggap bahwa itu adalah aib, hal yang memalukan, Anda salah. Bisa jadi di hadapan manusia itu memalukan, tapi di hadapan Allah Tuhanmu, dia adalah orang yang mulia karena dia menahan diri, padahal bisa jadi uangnya udah cukup buat beli rumah. Bisa jadi dia sudah punya uang untuk membeli rumah dengan cara KPR kredit. Betul ya? Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, yang harus Anda lakukan adalah kalau memang uangnya baru segitu adanya cukup buat ngontrak, ya ngontrak aja. Dan saat ngontrak itu, Anda sujud di rumah itu beribadah dan bisikan di dalam doa sujudmu, membisik ke tanah, didengar oleh penduduk langit, oleh Allah dan malaikat. Katakan di dalam sujudmu, ya Allah, jadikan rumah yang hari ini kusewa ini menginginkan untuk dibeli olehku. Oke ya. Jadi sekarang solusinya ngontrak aja dulu. Nah, lalu berikutnya tinggal kita nyicil rumah. Ingat, nyicil bukan belinya, tapi nyicil bangunnya. Pertama yang harus kita lakukan apa? Ini yang pertama harus kita lakuin nih. Beli tanah. Oke ya. Kenapa kok beli tanah? Jawabannya sederhana, karena tanah adalah aset properti yang paling ramah perawatannya. Kalau Anda beli rumah, teman-teman, kalau Anda beli rumah nih sekali lagi saya sampaikan, dan kemudian rumah itu nggak Anda pakai, ya kalau dipakai jelas harus dirawat, tapi kalaupun nggak dipakai, bayangin, kalau kita investasi rumah ya, maka perawatannya itu luar biasa. Kalau nggak ada yang nempatin, saya yakin rumah itu dalam hitungan waktu cepat kotor dan hancur. Kalau dikontrakin, kita kontrakin ke orang lain, itu pun harus ada biaya perawatan setiap tahun, ya. Belum ini itu yang harus diganti, itu kalau rumah. Tapi kalau tanah, pertama, aset properti tanah ini adalah aset yang paling cepat bertumbuh. Yang kedua, harganya akan selalu naik. Yang ketiga, biaya perawatannya paling murah. Kayak saya alhamdulillah beli beberapa tanah ya untuk investasi. Dan tanah-tanah ini yang kemudian dibangun oleh kita. Nah, kalaupun belum ada uang buat ngebangun, kita ngontrak dulu, tanahnya udah bisa kita beli, ya. Kemudian kita bisa tanemin buah-buahan, tanemin perkebunan, ya. Kalau saya, tanah yang saya beli rata-rata di Bogor sana, saya tanemin pohon jati. Nah, jadi tiap 3 tahun, tiap 5 tahun, pohon-pohon itu dipanen. Dan saya dapat uang, tuh, ya kan? Udah mah tanahnya naik harganya, asetnya, kemudian si pohonnya itu bisa kita jual dan harganya makin mahal. Nah, sekali lagi, beli tanah, setelah tanah kita miliki, baru kemudian bangun perlahan-lahan. Sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan kemampuan. Oke ya, saya mau sapa-sapa dulu nih sebelum kita lanjut bahas poin kelima. Oke, di Instagram nih rame banget yang nonton, keren ya. Nih, oh. Oke, dan kemudian juga di YouTube, saya mau cek masih semangat atau enggak nih. Oke ya, jadi sekali lagi, cara untuk memiliki rumah, makanya judulnya bukan beli rumah tanpa riba, tapi punya rumah tanpa riba. Dan nggak usah beli, kalau bisa ngebangun. Itu yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu. Makanya kalau yang benar hidupnya itu rata-rata orang tua zaman dulu, sebelum banyak hal-hal yang sifatnya ribawi gitu loh teman-teman. Ya.
sekali lagi saya mohon izin pada malam Jumat ini saya membawakan materi secara spiritualis, bawa-bawa agama, religius ya. Dan teman-teman yang beragama lain, saya dengan segala hormat silakan menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Walaupun saya tahu di agama lain pun ada pembahasan tentang riba, walaupun bahasanya berbeda ya. Silakan sesuaikan dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Bangun perlahan. Nah, ulangi lagi ya. Pertama tadi apa? Kita ngontrak dulu ya, sambil ngumpulin uang, sambil nabung. Kemudian kita investasikan dengan membeli lahan tanah. Saya dulu kayak gitu tuh, saya ngontrak dulu, kemudian saya beli tanah. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya bangun dulu kamar dengan toilet. Ya, murah harganya, tapi saya bagusin desainnya, udah kayak kamar hotel. Kita kalau di hotel cukup nggak kamar sama toilet doang? Cukup. Nah, bangun rumah pun kayak gitu. Jangan dulu dapur, ruang tamu. Wah, itu mah kejauhan. Kecuali Anda kaya raya ya. Ini bicara cara mudah, cara murah membangun rumah tanpa riba. Nah, berikutnya yang Anda lakukan adalah kayak saya tuh. Bangun kamarnya dulu, bangun toiletnya dulu. Kayak kita tinggal di hotel jadinya, teman-teman. Ya, tanahnya luas. Makanya kalau ada orang main ke rumah saya sekarang nih, mereka kadang bingung. Wih, kirain Advan kaya katanya gitu ya. Kenapa kok rumahnya kecil gitu ya? Ya, rumahnya sekitar 150 meter persegi. Dan kemudian mereka mengatakan, ya ternyata rumahnya kecil ya, katanya. Nah, mereka belum saya ajak ke halaman belakang yang masih ada tanah yang masih luas yang belum saya bangun, yang nantinya akan saya bangun. Jadi, kenapa saya perlahan-lahan ya, saya menyesuaikan dengan kemampuan. Makanya jangan ngoyo, sesuaiin aja sama kemampuan kita, dan jangan ngutang, itu aja intinya. Jadi bangun apa dulu tadi? Kamar dulu, kemudian toiletnya dulu. Ya, nah kemudian kita kerja lagi, invest lagi, hasilkan lagi 7 mata air penghasilan seperti yang kemarin saya bahas. Baru kemudian kita bangun apa? Bangun ruang tengah, bangun ruang tamu, bangun kamar lagi ya. Kemudian bangun dapur, kemudian naikin jadi 2 tingkat. Kemudian bangun kolam renang di belakang, bangun taman. Kemudian juga masih ada sisa tanah, bangun kos-kosan. Sesimpel itu kalau kita tahu caranya. Sesuaikan dengan kemampuan kita dan teruslah tambah penghasilan. Ingat ya, orang hebat itu pola pikirnya adalah bayar dulu baru pakai, beli dulu baru pakai. Mindset orang miskin, ya, mindset miskin itu adalah pakai dulu baru bayar, teman-teman. Nah, kalau udah pakai dulu baru bayar, ya udah. Beli rumah bayarnya tiap bulan, beli mobil bayarnya tiap bulan, beli handphone, beli laptop, beli motor bayarnya tiap bulan. Itu mindset miskin. Oke, coba saya minta teman-teman untuk merekap 5 poin yang sudah saya jelaskan sebelum saya berbicara tentang 3 cara ajaib bisa punya rumah tanpa riba. Ini kan cara-cara duniawinya nih, ini teknis ya kan? Ini adalah step by step biar Anda semua, kamu semua punya rumah dengan 5 langkah tadi. Nah, sekarang tulis dulu yang pertama tadi apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan yang kelima apa. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya mau baca-baca dulu nih. Sambil saya informasikan, buat Anda semua yang ingin mendapatkan tiket seminar gratis Bahagia Bekerja Bekerja Bahagia, di mana Anda akan mendapatkan voucher untuk umroh senilai 3,5 juta plus voucher untuk trip ke Turki senilai 1,5 juta rupiah. Mas Advan, tapi saya belum butuh banget tuh vouchernya, umroh dan Turki. Nah, kalau gitu yang penting Anda dapat vouchernya dan Anda bisa jual kepada siapapun yang mau berangkat umroh atau berangkat ke Turki. Misalnya harga vouchernya 3,5 juta kan yang umroh. Nah, jual aja ke orang lain dengan harga 1 juta rupiah, Anda sudah untung 1 juta, orang yang beli untung 2,5 juta rupiah, dan bisa berangkat umroh dengan potongan harga senilai 3,5 juta rupiah plus Turki 1,5 juta rupiah. Yeay! Seminarnya gratis, bayarnya 2 juta, Anda dikasihnya gratis ya. Kemudian juga Anda dapat ilmu mahal yang bermanfaat plus Anda dapat hadiah yang total nilainya lebih dari 5 juta rupiah. Terlalu kalau Anda nggak mau daftar. Oke, lanjut ya. Dan teman-teman semuanya, mari kita masuk ke poin-poin yang ajaib sekarang. Tadi saya sudah bahas 5 poin. Saya ulangi lagi ya dari awal ya. Yang pertama,
Riba itu ngeri banget, dosa terkecil riba seperti menzinahi ibu kandung, dan solusi pertamanya kita bisa ngekos dulu, ngontrak dulu. Oke, yang penting kita tidak punya utang, yang penting kita nggak harus nyicil tiap bulan, kita bisa nabung, kita bisa investasi, dan kemudian kita bisa menyiapkan diri untuk ke step berikutnya. Apa step berikutnya? Step berikutnya adalah beli cash ke developer kalau uangnya cukup. Kalau nggak cukup, bisa menggunakan termin. Jangan pakai cicilan, karena cicilan adalah utang. Dan utang adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, tapi bisa menghancurkan hidupmu jika engkau punya banyak utang. Ya, makanya saya doain semoga yang punya banyak utang bisa lunas. Berikutnya, yang ketiga adalah mencicil rumah. Nah, jadi kita bisa mencicil rumah, tapi ingat yang dicicil adalah bangunnya, bukan bayarnya. Sekali lagi, nyicil rumah, tapi yang dicicil adalah membangun rumahnya, bukan membayarnya, ya, bukan bayar kreditnya. Yang keempat, solusi berikutnya adalah Anda beli tanah dulu. Silakan mulai dari sekarang beli tanah, kemudian berdoa sama Allah, minta sama Allah agar tanah itu sendiri yang pengen kita beli. Tanah adalah aset properti yang paling ramah perawatan. Anda nggak perlu keluar banyak uang untuk perawatan. Dibiarin aja bisa jadi uang, ya, bisa kita tumbuhin apapun, bahkan bisa kita jual hasil dari tumbuhan atau perkebunan yang kita bangun di tanah-tanah tersebut. Tanah belilah dulu yang di pinggir-pinggir, baru kemudian kita jual, beli, sampai akhirnya kita mampu untuk beli yang di tengah kota atau di dalam kota. Setelah beli tanah, bangun perlahan sesuai kemampuan, jangan ngoyo, jangan terlalu terburu-buru, ya, sesuaikan dengan penghasilan Anda sambil terus menambah penghasilan, karena orang sukses adalah orang yang memiliki penghasilan lebih dari satu penghasilan. Jadi kalau hari ini Anda masih baru punya satu penghasilan, ya, saya ingin mengajak Anda minimal punya 7 mata air penghasilan. Berikutnya, nah, saya mau sampaikan 3 solusi ajaib buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah dengan doa dan sholawat. Ya, nah, cara agar kita didoakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan bersolawat mendoakan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu bahkan kita nggak bersolawat pun dia udah mendoakan kita, ummati, ummati, ummati. Apalagi kalau kita bersolawat. Maka perbanyak solawat agar apa? Agar Rasulullah mendoakan dan mengaminkan doa-doa kita. Jadi sambil, makanya banyak ustadz ya bilang, lihat tuh tanah, samperin tanahnya, kemudian solawatin. Kan gitu ya? Solawatin tuh tanahnya. Nah, jadi teman-teman semua bisa lakukan itu. Kemudian kalau ada rumah yang teman-teman suka, solawatin tuh rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Kemudian berdoa minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang memiliki langit dan bumi. Semua bumi dan isinya ini adalah milikmu, ya Allah. Maka izinkan, ya Allah, aku mampu memiliki tanah itu. Siap teman-teman di Instagram? Wah, ini bagus banget Bu Ade Sinta di Instagram. Riba itu ngeri banget, dosa seperti menzinahi ibu kandung, beli cash ke developer, mencicil rumah, mencicil bangunnya ya. Beli tanah dulu, dibangun perlahan sesuai kemampuan. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang kedua, kalau sudah sering berdoa, kita harus ingat teman-teman, Allah itu bisa melakukan segala hal kecuali satu hal. Apa itu? Menolak doa hambanya. Allah tidak akan pernah menolak doa kita, teman-teman. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa dan pinta kita. Oke, nanti kita masuk ke tanya jawab ya. So, minta terus sama Allah, minta. Sehektar, 2 hektar, 100 hektar itu kecil bagi Allah di dalam ya, luasnya bumi yang dimiliki di dalam genggaman Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawatin, biar apa? Biar doa kita diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, barang siapa sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad akan mendoakan kita, teman-teman. Dan akan menganggap kita umatnya, meridhoi kita sebagai umatnya. Yang kedua adalah perbanyak syukur. Kalau hari ini masih ngekos, syukuri. Insya Allah Allah akan tambah. Jadi ngontrak rumah yang lebih besar misalnya. Ngontrak udah rumah yang besar, belum kebeli juga, syukur itu. Kita udah bisa ngontrak. Allah akan belikan rumah walaupun kecil. Atau minimal tanah tadi. Kemudian syukuri. Sampai Allah senang kita bersyukur sama kita. Sama lah, kayak kita dikasih sesuatu sama orang lain, kemudian kita katakan, makasih Bu, makasih Pak, saya senang banget, saya bahagia banget dengan uang ini. Saya bisa sekolahkan anak saya Pak, saya bisa bantu istri saya Pak, saya bisa menghidupi keluarga saya. Kira-kira orang itu nambah ngasih lagi nggak? Pasti nambah ngasih lagi, karena dia senang kita menghargai pemberiannya. Nah, itu baru sesama manusia, apalagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senang memberi kepada kita umatnya. Saya yakin Allah akan memberikan kita apa? Tambahan. Barang siapa bersyukur kepadaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ku tambah nikmatku kepadamu.
Dan barang siapa mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka syukuri rumahmu hari ini. Syukuri kosanmu hari ini. Syukuri kontrakanmu hari ini. Syukuri penghasilanmu hari ini. Agar apa? Agar ditambah sama Allah nikmat kita. Buat Allah agar senang memberikan rahmatnya, memberikan rezekinya kepada kita, bahkan memberikan rumah baru kepada kita. Yang ketiga adalah doakan orang-orang yang memiliki hajat ingin membeli rumah. Cek teman-teman kita siapa yang belum punya rumah, doain diam-diam. Biar apa? Biar malaikat mengaminkan dan mengatakan doamu yang kau panjatkan, kudoakan untukmu juga. Buat kamu juga, kata malaikat. Jadi silakan teman-teman cari orang-orang yang memiliki hajat yang sama dengan kita, kemudian sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada Allah bahwa kita mendoakan mereka dan kita menginginkan hajat mereka terkabul. Dan insya Allah hajat kita pun akan terkabul. Itu saya ngerasain banget tuh. Jadi ini adalah 3 solusi ajaib. Kalau hari ini kita udah tahu tuh 5 langkah tadi, tapi belum punya uangnya, doa dan sholawat kita perbanyak. Juga perbanyak istighfar. Kenapa? Karena Allah itu katakan, rezeki itu seperti hujan yang menghujani tubuh kita. Jadi sekali lagi, rezeki itu seperti hujan yang menghujani tubuh kita. Tapi sayangnya kita sendiri merasa kok rezeki kita seret. Karena kita ada payung rezeki nih. Ada penghalang. Apa penghalang rezeki kita, payung rezeki kita? Yaitu dosa-dosa kita. Makanya perbanyak istighfar. Oke? Jadi doa, sholawat, dan istighfar. Kemudian syukuri apa yang sudah Allah berikan hari ini, termasuk rumahmu, kontrakanmu, tempat sewa kosanmu, ya. Kemudian yang ketiga, doakan orang lain dan perbanyak sedekah. Ini ketutupin di belakang saya tulisannya ya. Doain orang lain dan bersedekahlah. Jadi perbanyak sedekah, 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 sedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan berkelipatan rezeki. Silakan teman-teman, kalau ini bermanfaat, di-capture dulu ya. Silakan di-capture dulu sambil saya tunjuk gini ya. 3 solusi ajaib. Nah, capture dulu dong. Capture, 1, 2, 3. Nanti post di Instastory ya, buat teman-teman di Instagram ya. Oke, di sini udah banyak banget yang hadir di Instagram. Wow, makin rame di Instagram nih. Sekali lagi, capture. Yes, lanjut. Oke, mari kita review sebelum masuk ke sesi tanya-jawab. Apa aja yang kita bahas selama sekitar 30 menit ke belakang. Ini kesimpulannya. Pertama, teman-teman. Riba itu ngeri banget. Dan mindset kita harus kita perbaiki bahwa mindset orang sukses adalah beli dulu, bayar dulu, baru pakai. Bukan pakai dulu, baru bayar. Beli rumah, beli dulu cash, baru kita pakai. Oke, mobil beli dulu cash, baru kita pakai. Ya, lalu kemudian bagaimana kalau misalnya mindset kita pakai dulu baru bayar? Yaitu kebanyakan orang hari ini rumahnya udah dipakai tapi belum bayar, belum lunas, harus nyicil tiap bulan. Betul ya? Nah, kalau udah kayak gitu, teman-teman semuanya, maka Anda menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena hidupmu tidak akan tenang, dihantui utang, ditagih-tagih tiap bulan, tiap akhir bulan stres, uangmu selalu merasa tidak cukup. Kenapa? Karena habis untuk membeli keinginan-keinginan yang sifatnya ya hutang tadi. Oke, yang kedua, solusi kedua adalah beli cash ke developer, tentu tanpa riba. Oke, beli cash ke developer tentu tanpa riba. Saya minum dulu ya sebelum bahas poin-poin berikutnya. Nah, belilah cash ke developer. Kalau belum sanggup, coba pakai termin. Ada 6 kali bayar, 3 kali bayar. Ini beda dengan cicilan ya. Karena akadnya akad cash tapi 3 kali bayar. Bukan nyicil. Kalau nyicil itu hitungannya lain. Apalagi cicilan yang ada ribanya. Wah, itu rugi banget teman-teman. Yang ketiga adalah kita harus mulai mencicil rumah. Tapi yang dimaksud mencicil rumah di sini adalah bukan nyicil bayarnya. Tadi saya udah sampaikan berulang-ulang, bukan nyicil bayarnya, tapi nyicil bangunnya. Benar ya. Jadi yang dicicil itu adalah membangun rumahnya, teman-teman. Caranya beli tanah dulu, kumpulin uang lagi, investasi lagi, bisa dijadikan kebun, kita masih tetap ngontrak, dan ngontrak itu bukan aib. Kemudian tanah itu kita bangun perlahan. Dibangun perlahan di poin kelima dengan cara apa? Bangun dulu kamar tempat tidur kita dengan toilet. Bikinlah senyaman mungkin, sebisa mungkin kayak di hotel. Dulu teman saya ada yang bikin kayak gitu pun, kalau nggak salah, dia cuma habis sekitar 35-40 jutaan. Karena cuma kamar kecil doang, yang mungkin ujungnya nanti akan jadi kamar pembantu gitu loh. Ya, karena yang penting ada tempat buat tinggal dulu, kayak kamar kosan. Bener nggak?
ya. Tapi kalau kamar kosan kurang elit lah, kamar hotel lah, dibikin kayak hotel. Masuk dulu ke hotel, kemudian oh nanti temboknya dibikin kayak gini, oh pintunya yang kayak gini, sebagus mungkin walaupun cuma kamar dan WC, toilet. Ya, cuman harus sabar sambil terus berdoa tadi ya, disolawatin. Ini ya, disolawatin, berdoa, kemudian perbanyak istighfar, perbanyak bersyukur, perbanyak doakan orang lain. Siap teman-teman di Instagram? Siap ya? Oke, lanjut lagi nih. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silahkan yang punya pertanyaan boleh tuliskan dulu di kolom komentar, baik teman-teman di YouTube atau di Instagram. Dan saya ingin kembali mengajak Anda untuk mendapatkan voucher umroh. Ya, siapa yang mau voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah dan trip ke Turki senilai 1,5 juta rupiah? Ayo, siapa yang mau voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah plus voucher ke Turki 1,5 juta rupiah? Ada yang mau? Kalau ada yang mau di antara Anda, maka silahkan ikuti seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia dengan harga tiket 2 juta rupiah, tapi untuk 1.000 peserta saya gratiskan. Untuk 1.000 peserta sekali lagi saya gratiskan, ya. Seminar ini akan diadakan tanggal 22 November 2020 jam 9 sampai jam 12 malam. Pendaftarannya di bit.ly seminar Bahagia Bekerja dan kemudian atau bit.ly daftar seminar bahagia. Ya, bonusnya lebih dari 5 juta rupiah. Seminarnya harganya 2 juta, saya gratisin, saya kasih bonus 5 juta rupiah plus e-book, plus e-sertifikat, plus e-course, plus buku. Wow, ya, tapi buku dan e-course itu buat mereka yang beruntung, ya. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke bit.ly/daftar seminar bahagia atau klik link di bio Instagram saya @edvanmkautsar. Oke? Sekali lagi, silakan ajak juga teman, saudara, pegawai Anda, karyawan Anda, rekan kerja Anda, atasan, bawahan, ya. Sebar ke grup kantor Anda, ini adalah seminar gratis dan sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah kado dari Anda untuk bisa bahagia saat bekerja dan bukan cuma dalam pekerjaan tetapi di dalam kehidupan. Jadi ajak suami, istri, anak, ya. Siapapun silakan sebarkan. Infonya boleh dikopas di Instagram saya atau langsung aja di-share ke Instastory. Flyernya ada di Instagram saya. Tinggal dikopas atau di-share aja ya. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Jangan sampai saya udah siapkan 1.000 kursi yang ikut cuman 500, 600, rugi dong ya. Maka 1.000 ini nilainya masing-masing tiketnya 2 juta rupiah harus terisi secara penuh. Yuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Are you ready? Ready dong ya. Oke, kita akan cek dulu teman-teman semua yang sudah bertanya. Mungkin kita awali dari YouTube dulu ya. Kita cek dari YouTube. Saya masih pengen absen nih. Siapa aja yang masih hadir dan dari kota mana saja. Ingat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak doakan orang lain, perbanyak sedekah. Itu adalah cara-cara ajaib untuk bisa punya rumah tanpa riba. Setuju teman-teman? Setuju. Sebelum masuk tanya jawab, saya doakan semoga siapapun yang nonton video ini, Allah berikan keberlimpahan rezeki, bisa punya rumah tanpa riba. Buat teman-teman yang baru hadir, saya mau kasih slide kesimpulannya ini ya. Riba itu ngeri banget, makanya mindsetnya beli dulu baru pakai, bukan pakai dulu baru beli. Jadi beli dulu rumahnya baru pakai, bukan pakai dulu baru bayar tiap bulan. Kemudian beli cash ke developer, kemudian kita bisa mencicil rumah, tapi bukan bayarnya, melainkan bangunnya. Caranya beli tanah, kemudian bangun perlahan, seperti membangun kamar dan toilet dulu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Ya, di sini aja ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya dari YouTube dan dari Instagram akan langsung saya jawab. Ini dari Kuntari Herdian. Mas Edvan, apakah 1.000 peserta itu semua sudah pasti mendapatkan voucher umroh atau trip ke Turki atau apakah diundi? Semua peserta 1.000 orang akan diberikan vouchernya. Jadi tidak ada undian, tidak ada siapa yang beruntung karena semua peserta sudah beruntung mendapatkan voucher senilai 5 juta rupiah. Mas Edvan, saya belum bisa pakai vouchernya, saya belum niat ke luar negeri, belum niat umroh. Wah, parah banget belum niat umroh ya. Belum niat ke Turki misalnya. Jual aja vouchernya. Dapat untung 5 juta. Dapat voucher nilainya 5 juta. Bisa kamu jual lagi ke orang-orang yang mau umroh atau mau ke Turki. Semoga menjawab Pak Kuntari Herdian ya. Jangan lupa ajak 50 orang teman kantor Anda, pegawai Anda, saudara Anda, sahabat Anda. Jangan sampai 1.000 orang ini, 1.000 kursi ini kosong. Nggak ada yang ikutan. Oke ya.
Nih Bu Elkus, mantap. Waalaikumsalam, sudah daftar ikutan seminar. Terima kasih Bu Elkus. Wah, mantap dari Instagram nih. Coba cek dulu dari YouTube. Saya cek dulu dari YouTube. Dari YouTube, siapa yang udah daftar? Ada yang udah daftar dari YouTube, ya? Wah, ini ada yang nonton dari Singapura, F. Yuli, kemudian dari Sidoarjo, ada... Nah, pertanyaan nih dari Ari, izin Kate Fund, bertanya, bolehkah cicil bayar sampai lunas baru pakai? Sebisa mungkin jangan ngutang, saya udah bilang. Jangan ngutang. Percaya nggak kalau Allah pemberi rezeki? Nih saya mau cerita nih, kisah saya pertama kali beli mobil cash tanpa ngutang. Mau dengerin kisahnya? Ya, ini buat menjawab Mas Ari nih. Jadi dulu saya itu pernah punya mobil tapi disita bank karena riba. Dan saya ingat banget disitanya di tengah jalan di Kota Bekasi dalam keadaan saya sakit, umur saya 19 tahun, mobil dipegang sama supir saya, tahu-tahu di dalam mobil udah banyak debt collector. Nah, kemudian teman-teman semuanya, yang terjadi adalah pada waktu itu mobilnya disita dan saya nggak punya mobil lagi. Ya, kalau kata orang Sunda istilahnya dijabel sama leasing. Nah, kemudian setelah itu yang saya lakukan apa teman-teman? Yang saya lakukan ikhtiar lagi, bangun lagi bisnis setelah bangkrut, dan akhirnya saya punya uang sekitar 35 atau 40 juta, saya kurang ingat. 40 juta kalau nggak salah, 40 juta rupiah saya punya uang. Dan karena saya setiap hari harus ngisi seminar, ya, ke perusahaan-perusahaan, pesertanya banyak direktur, banyak pejabat, nggak enak dong kalau saya naik ojek, waktu itu belum ada Gokar dan Grabcar ya. Nah, jadi nggak enak, saya butuh mobil, saya bilang tuh sama istri, umur saya waktu itu 21 tahun. Ya, saya nikah umur 20 tahun. Nah, saya bilang sama istri, gimana nih kalau kita nyicil lagi beli Avanza, karena itu cukup buat DP Avanza pada waktu itu. Ya, Avanza yang usianya udah 5 tahun, berarti Avanza second. Untungnya istri saya menguatkan saya, dia bilang, kalau AA ambil lagi mobil dengan riba, sama lagi dong, dosa lagi dong, riba lagi dong. Dibenci Allah dan malaikat dan Nabi Muhammad dong. Ya, akhirnya pada waktu itu saya bilang, iya juga ya, yaudah kita sabar dulu. Ya udah, sama-sama sama istri saling menguatkan, saling mensabari keadaan. Dan pada waktu itu teman-teman, yang saya ingat banget tuh, pada waktu itu adalah saya langsung berdoa sama Allah, ya Allah, saksikan aku menahan diri untuk membeli mobil yang sangat aku butuhkan karena aku tahu engkau takkan ridho, kau takkan suka. Jadi saya sabar, tapi saya terus berdoa, saya sholawatin terus. Naik motor di jalan nih, saya lihat ada orang naik mobil, ya saya syukuri motor saya. Ada orang yang sama-sama naik motor, saya doain dia bisa beli mobil. Tahu apa yang terjadi? Sekitar 2 atau 3 bulan kemudian, ada seorang yang bijak dan soleh banget ya, dia ahli masjid banget. Dia nyamperin kami, saya dan istri, kemudian dia bilang, kalau kalian butuh mobil, ada satu mobil saya, ya, mobil Eropa, yang harganya bisa jadi 3 kali lipat mobil Avanza yang saya targetin untuk beli pada waktu itu, dan dia berikan mobil itu kepada saya, dan dia katakan, berapapun uang yang kamu miliki, bayarkan pada saya, dan mobil ini lunas menjadi hakmu, menjadi milikmu. Uang 40 juta bisa beli mobil sport dari Eropa, ya, keluaran Eropa maksud saya, tapi sekarang lagi diboikot negaranya, ya. Nah, mobilnya Peugeot, ya, yang sportnya, dan itu saya beli dengan hanya uang 40 juta cash. Allahu Akbar nggak? Disitulah saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika kita menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang Allah larang, maka Allah akan berikan kita segala sesuatu yang kita inginkan, bahkan lebih daripada apa yang kita inginkan. Begitu juga dengan rumah. Sabar, sabar, minta pada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan takut gitu loh. Kita harus percaya, harus yakin bahwa Allah mendengar doa kita, bahwa Allah akan mengabulkan dan mewujudkan doa kita, bahwa Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Pertanyaannya, yakin nggak sama Allah? Kalau nggak yakin, maka kalimat yang akan keluar dari mulut kita adalah, kalau saya nggak bayar cicil rumah, kalau saya nggak beli rumah dengan cara cicil, gimana cara saya dapat rumah? Setuju teman-teman sampai sini ya? Kalau setuju tulis di kolom komentar. Oke, kita cek lagi pertanyaan dari YouTube. Saya pendengar baru Mas Edvan, baru subscribe pagi ini dan saya sudah daftar seminar online. Bagus ya. Kemudian PNS Bidan Aisyah, keluarga alumni SMP SMA di kantor udah di-share ya. Terima kasih Bu Dara. Kemudian juga saya pun tengah ngumpulin uang, pengen punya rumah dengan kerja di Singapura. Mohon doanya Mas Edvan. Ikuti langkah tadi, beli tanah dulu dari sekarang. Beli tanah, beli tanah, beli tanah. Pas butuh uang, atau mungkin misalnya pengen beli rumah nanti pas pulang ke Indonesia, jual aja tanahnya.
Syukur-syukur tuh tanah dibangun jalan tol sama pemerintah. Syukur-syukur tuh tanah dibangun sutet. Dibeli dengan harga yang mahal oleh pemerintah. Wah, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya balik ke Instagram ya. Yang nanya dari Instagram. Siapa nih yang nanya nih? Kakak, dari Purba Febi. Kakak seminar bahagianya hari Minggu kan, Kak? Betul, hari Minggu 22 November 2020 ya. Kemudian juga, Assalamualaikum Mas, saya sudah daftar ikut seminar Bu Elkus. Terima kasih, mantap, bagus sekali. Kemudian juga ada Selindung Linda di sini, ada Ngendol ya. Kemudian harus sabar ya Mas, kalau doa kalau terkabul tentang rezeki. Nah, berbicara tentang doa, doa itu pasti terkabul. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah menolak doa hambanya. Allah, teman-teman semuanya, ini saya dari tadi ngebut banget ngomongnya ya. Semangat. Gini teman-teman, berbicara tentang doa, Allah tidak akan pernah menolak doa hambanya. Karena ada satu hal di dunia ini yang tidak bisa Allah lakukan, apa itu? Yaitu menolak doa hambanya. Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah tidak mau menolak doa kita. Saking Allah cinta kepada kita, Allah berkata di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, maka akan kuperkenankan, akan kuberikan kepadamu. So, minta terus sama Allah. Allah tuh seneng kalau diminta doa. Ya, kalau kita berdoa meminta, jangankan minta akhirat, minta dunia aja, Allah tuh seneng. Justru Allah nggak suka sama orang-orang yang jarang dan nggak suka berdoa. Habis sholat, Assalamualaikum, langsung pergi, langsung lihat handphone. Allah tuh nggak suka. Kita dicap sombong oleh Allah. Kenapa? Karena seolah-olah nggak butuh Allah, nggak berdoa. Jadi dari sekarang, berdoalah. Lalu gimana kalau doa belum dikabulkan? Jawabannya ada 3. Pertama, karena bisa jadi kita belum butuh, kita baru ingin. Dan Allah baru akan kabulkan di saat kita benar-benar butuh. Yang kedua, Allah akan kabulkan dengan cara Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku bahagia jika Allah mengabulkan doaku, tapi aku akan jauh lebih bahagia ketika Allah tidak mengabulkan doaku, ya. Atau bahasanya gini, aku bahagia jika Allah memberikan keinginanku. Namun aku jauh lebih bahagia ketika Allah tidak memberikan keinginanku, karena aku yakin Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan Allah terbaik untukku. Nah, ya, ingat Allah lebih tahu diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Jadi yang pertama tadi, kita belum butuh baru ingin. Yang kedua adalah teman-teman, kita tetap akan Allah berikan tujuan dari doa itu. Misalnya kita pengen kaya dengan menjadi dokter. Kayanya tetap Allah kasih, tapi jadi dokternya nggak Allah kasih. Jalannya terserah Allah. Orang Allah yang bikin kita kok. Yang ketiga, kalau juga sampai mati belum dikabulkan tuh doa, maka Allah akan kabulkan di akhirat. Allah berikan Anda rumah, istana, bahkan di akhirat. Masya Allah. Keren ya? Ya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Jadi harus sabar. Kemudian, hadir dari Tanjung Tabalong. Terima kasih Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga Malang hadir. Terima kasih Bu Elkus. Assalamualaikum Mas Edvan, solusi move on supaya lepas dari riba gimana Mas Edan? Mas Edvan ya. Oke. Solusi move on supaya lepas dari riba, pertama tobat. Kenapa? Karena dosa riba. Bahkan teman saya ada yang bilang, Van, saya tuh nangis, saya sampai tobat sama Allah. Kenapa? Ibu saya sakit setiap hari. Ibu saya tuh sakit-sakitan. Sampai ada ustadz yang nanya sama saya, dia bilang, nanya sama teman saya itu, dia bilang, ustadznya nanya kayak gini, Mas, apakah Anda pelaku dosa riba? Terus dia langsung kaget tuh, tercengang kan? Iya ustadz, saya beli rumah, beli mobil, beli motor, riba, nyicil, ada bunganya, ke leasing, pakai kartu kredit gitu ya, secara kredit. Kemudian, tahu nggak apa yang terjadi? Ustadznya mengatakan kayak gini, teman-teman. Itulah alasan mengapa ibumu sakit. Karena bisa jadi setiap detik kau zinahi ibumu, sampai ibumu kesakitan, dan sekarang bahkan tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Diberikan penyakit yang tak kunjung sembuh oleh Allah, disebabkan dosa-dosa riba, yang dosanya sama seperti menzinahi ibu kandung. Nauzubillahi min dzalik. Ngeri ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya buat teman-teman di YouTube nih sekarang. Mas, gimana kalau cara keluar dari riba kalau saya tidak mempunyai modal buat usaha, skill? Pas keluar dari riba, cari kerja kok susah banget karena skill saya dari awal di divisi itu. Mohon doanya. Pertama, kunci yang pertama adalah belajar.
Dengan belajar tersebut, Anda bisa mengetahui bahwa modal untuk berbisnis bukan hanya dengan pinjam uang. Saya udah pernah ceritakan tuh, bahkan di live semalam saya ceritakan, saya punya resto 15 titik di Jabodetabek dengan modal nol. Ya, kapan-kapan saya buat live khusus ya, bahas itu ya. Omsetnya 1,4 miliar di tahun pertama. Umur saya 18 tahun. Kok bisa? Karena ada caranya, teman-teman. Karena ada ilmunya. Masalahnya adalah, kenapa kita minjem duit lagi? Karena ilmu kita kurang. Karena kita cuma tahu cara buat dapat duit adalah dengan cara ngutang. Itu problemnya, itu masalahnya. So, mulai sekarang, ikuti berbagai seminar bisnis, ikuti komunitas bisnis, baca buku-buku bisnis, ya. Pelajari bahwa ternyata cara untuk mendapatkan modal itu nggak cuma sekedar minjem gitu. Jadi kalau cuma minjem lagi, itu tanda ilmu kita cuma segitu-gitu aja. Kurang belajar, kurang ilmu. Oke ya. Jadi ingat, pertama tobat kalau kita udah punya riba, ya, tobatan nasuha dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua adalah lunasi utang ribanya. Dan kalau bisa yang dilunasi pokoknya aja. Jadi bilang sama perbankan, ya, bilang sama tempat kita minjem uang itu bahwa kita tidak mau bayar bunganya. Dan ini udah banyak kasus kejadian kayak gini. Jadi kita bisa bayar pokoknya secara cash dan kita minta tolong sama dia, bunganya kita nggak mau bayar. Kalau dia bilang, wah Pak, maaf Pak, ini bunganya harus dibayar nih. Ya, karena ini bunganya justru harus dibayar. Kita bilang sama dia, kita ceramahin dia. Urusan nanti dia ngasih atau tidak solusi tanpa bunga itu ya, kita bayar pokoknya aja. Nah, itu urusan belakangan, itu urusan Allah dengan diri mereka, dengan diri orang yang kerja di bank itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya udah, kita ceramahi dia. Ceramah itu baik-baik, nasehatin ya. Kita bilang bahwa, Mas, saya nggak mau bayar bunganya karena saya tahu sekarang ini riba, dosanya seperti menzinahi ibu kandung. Nah, kayak saya tadi ceritain tuh. Kalau dia dapat hidayah, kita menjadi dapat pahala, plus kita cuma bayar pokoknya aja. Utang lunas, kita nggak kena riba. Bunganya aman, ya, nggak perlu kita bayar. Tapi kalau dia ternyata tidak mendapatkan hidayah melalui perantarakan kita, nggak apa-apa. Setidaknya Allah sudah tahu bahwa kita sudah berusaha. Jadi pertama tadi tobatan nasuha. Yang kedua yang harus Anda lakukan adalah bayar utang riba Anda pokoknya saja, ya. Anda usahakan tuh berkonsultasi sampai akhirnya apapun hasilnya Anda terima dan Anda harus tetap membayarnya. Yang ketiga, jangan pernah ulangi lagi dosa riba. Kenapa? Karena dosa riba itu penjual, pembeli, dan pencatat tiga-tiganya dosanya sama, seperti menzinahi ibu kandung. Nauzubillahi min dzalik. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingin kembali informasikan seminar di sebelah kanan saya ini ya. Seminar Bahagia Bekerja akan membuat Anda mendapatkan voucher umroh ya. Semua peserta 1.000 orang akan mendapatkan voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah plus voucher ke Turki senilai 1,5 juta rupiah, dan juga seminar ini harganya 2 juta rupiah, tapi saya gratiskan untuk 1.000 peserta yang daftar. Makanya cepetan daftar, klik link di bio Instagram saya, karena seminar yang harganya 2 juta per orang ini saya gratiskan, dan Anda akan dapat voucher nilainya 5 juta rupiah yang bisa Anda jual untuk mereka yang mau pergi umroh atau ke Turki. Tapi syaratnya Anda harus ikut seminarnya sampai selesai, karena ada absen pagi dan absen sore. Jadi yang berhak dapat voucher adalah yang pagi dan sore absen. Oke ya. Dan Anda juga bisa sebarkan informasinya, silakan di-share aja. Ajak orang-orang yang ingin Anda bahagiakan di berbagai grup WhatsApp, sebarin aja linknya. Insya Allah menjadi amal jariah dan amal kebaikan buat Anda semuanya. Lanjut lagi, siapa lagi nih yang akan bertanya? Akhirnya saya kecemplung lagi karena harus membiayai keluarga ya. Jadi gara-gara keluarga akhirnya kembali mendekat ke lautan api neraka, dan bisa jadi keluarga pun akan kita bawa ke lautan api neraka karena menjadi alasan kita untuk menyentuh harta riba, dan itu adalah tanda bahwa kita nggak sabar, kita nggak kuat dengan ujian yang Allah berikan, dan kita nggak lulus. Akhirnya kita kembali melakukan dosa besar yang namanya riba. Jadi silakan lakukan 3 hal tadi, tobat, kemudian bayar pokoknya saja, ya kalau bisa gitu ya. Yang ketiga, jangan pernah ulangi lagi. Lanjut lagi, yang sudah daftar siapa aja nih? Wah, tepuk tangan dulu buat yang sudah daftar karena Anda mendapatkan tiket seminar senilai 2 juta rupiah plus voucher umroh dan Turki senilai 5 juta rupiah, dan e-course kalau Anda beruntung, kalau e-course ya, 1,5 juta rupiah, dan e-book juga
senilai 150.000 plus e-sertifikat. Lanjut lagi, saya akan balik lagi ke Instagram. Bertanya Kak, yang saya pandang di lingkungan sekitar saya, nyicil itu kayaknya sudah mendarah daging dan turun-temurun. Nah, bagaimana sih agar orang-orang yang dekat kita itu terhindar dari nyicil atau riba? Sekali lagi, utang tidak dilarang dalam agama, tapi riba dilarang dalam agama. Dan ingat, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi kalau misalnya masih ada yang riba, ya kita nasehatin aja dulu. Urusan dia melakukan atau tidak itu udah urusan dia sama Allah. Yang penting kita udah mengingatkan, kita udah ngasih tahu. Termasuk Anda yang nonton video ini pun, yang penting saya udah ngasih tahu. Urusan Anda mau ngelakuin atau enggak itu udah bukan urusan saya. Oke? Makasih Mas Lukman Firdaus. Kemudian dari Ngendol. Ngendol atau Ngendol ini gimana bacanya? Takut salah saya ya. Bagaimana Kak Edvan caranya agar kita tidak ragu-ragu untuk bisa punya rumah cash? Perkuat iman, perbanyak tahajud, perbanyak duha. Ya, kalau kita yakin sama Allah bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kita nggak bakalan ragu. Kita akan yakin bahwa Allah akan memberikan kita rezeki untuk bisa punya rumah. Dan ingat, punya rumah itu tidak berarti Anda harus beli loh. Udah banyak orang yang punya rumah tanpa beli. Entah itu dapat rezeki dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari dia, yang pernah dia tolong dan pernah dia bantu. Atau tiba-tiba ternyata dia menjadi orang yang ada di surat warisan, seseorang yang meninggal, ya kita nggak pernah tahu. So yakin aja sama Allah husnuzon. Kenapa? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Oke teman-teman, mantap. Lanjut lagi. Sekarang balik lagi masih Instagram ya. Dari tadi saya jawab yang di YouTube aja nih. Kemudian gimana cara daftar seminarnya Mas Edvan? Klik link di bio Instagram saya. Kemudian silahkan pilih seminar Bahagia Bekerja. Ya itu gratis. Kak Edvan, gimana caranya agar kita tetap yakin tanpa ragu? Tadi udah saya jawab. Makasih yang udah komen semuanya. Maaf saya nggak bisa sebut satu persatu, ini banyak banget. Kemudian juga Balikpapan hadir, terima kasih. Alhamdulillah atas pencerahannya sama-sama Bu El Guci. Tuti Hartuti, Alhamdulillah makasih motivasinya sama-sama. Ada Sari, makasih. Ulfah, makasih. Nanti saya save di IGTV, tolong disebarkan ya, biar orang-orang mendapatkan manfaat dari live ini. Kak, bagaimana caranya agar tetap bisa yakin dan ragu-ragu bisa punya mobil dan rumah tanpa riba? Udah saya jawab ya. Kemudian Reno, salam hijrah. Waalaikumsalam Kak Reno. Ini motivator muda juga. Salam kenal. Salam sukses buat Kak Reno. Kemudian juga seminarnya online di Zoom ya. Ini ada infonya di sebelah kanan saya. Atau saya geser kali ya. Soalnya teman-teman yang di Instagram kayaknya nggak bisa lihat ya. Ntar saya geser dulu. Nah, semoga sekarang terlihat ya. Oke. Berikutnya, aku sudah berdoa mohon Allah menjauhkan aku dari riba, kata Nunu nih. Tapi kok malah banyak utang? Nah, doa aja nggak cukup. Anda harus bergaul dengan orang-orang yang juga berjuang keluar dari jurang riba. Banyak sekarang komunitasnya tuh. Kemudian yang kedua adalah kita harus kuatkan diri dengan memperbanyak ibadah. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebisa mungkin kita sabar. Allah tuh cuma minta kita ngikutin maunya Allah sebentar aja di dunia nih. Allah akan berikan surga kepada kita kalau kita sabar. Berikutnya dari Pratama, semoga dapat bukunya, amin. Tobat, bayar, pokoknya jangan ulangi lagi. 100 buat Susanti. Kemudian perbanyak tahajud, perbanyak duha, betul sekali Bu Nike Agustin ya. Bagaimana Kak Edvan kalau pengen selesaikan tapi belum ada dananya? Minta tolong sama Allah. Nah, masalahnya kita pas kita butuh bantuan itu kita ingatnya pada selain Allah dulu nih. Ini problem yang klasik nih. Jadi kalau kita butuh rezeki itu jangan mikir dulu sama kakak, orang tua, adik, saudara buat pinjam duit sama mereka. Minta sama Allah, hey, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Yakin nggak sih kalau Allah Maha Pemurah? Yakin nggak sih kalau Allah Al-Mujib, Maha Pengabul Doa? Yakin nggak sih kalau Allah Al-Fattah Ar-Razak yang Maha Pembuka pintu rezeki? Yakin nggak sih kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Yakin nggak sih kalau Allah adalah Al-Mujib yang Maha mengabulkan segala doa? Yakin nggak sih kalau Allah Al-Ghani yang Maha Kaya? Kalau kita yakin, kita akan sabar dan Allah akan berikan hadiah buat kita. Tadi cerita yang mobil, tadi nanti saya ulang lagi ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana saya bisa punya mobil cash tanpa riba? Mobil yang harganya mungkin 400, 500 juta, saya nggak tahu waktu itu harganya berapa ya.
Yang jelas saya bisa beli dengan hanya 40 juta rupiah aja. Dan ini rezeki dari Allah karena apa? Karena kita sudah sabar, tidak melakukan apa yang Allah larang, dan Allah kasih lebih daripada apa yang kita butuhkan. Bahkan lebih dari apa yang kita inginkan. Bayangin, saya bisa beli mobil sport keluaran Eropa dengan harga 40 juta. Hanya karena saya menolak untuk riba, malah Allah kasih yang lebih mahal dengan harga yang murah. Bahkan mungkin kalau saya bilang waktu itu saya nggak punya uang, ya, bahkan Allah kasih gratis kayaknya tuh melalui orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting adalah berhusnuzon. Allah sesuai prasangka hambanya. Ada nanti di akhir zaman, orang yang tadinya mau dimasukin ke neraka, ujungnya malah dimasukin ke surga hanya karena dia terus melihat ke arah surga, padahal dia udah dipapas sama malaikat, udah dianterin sama malaikat masuk ke dalam neraka. Tapi akhirnya orang itu dimasukin ke surga. Ada yang tahu kenapa? Karena ketika ditanya sama Allah, mengapa engkau tetap melihat ke arah surga? Dia mengatakan, Wallahi ya Allah, demi Allah, aku dari dulu sampai sekarang selalu meyakini bahwa akhir dari kehidupanku adalah engkau masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Dan tanpa menunggu lama Allah perintahkan malaikat dengan mengatakan, masukkan ia ke dalam surga. Allahu Akbar. So ini adalah sebuah pelajaran buat kita semua, teman-teman semua, agar apa? Agar kita bisa bersabar dengan segala hal yang Allah berikan di dalam hidup kita. Ya, ujian itu termasuk utang, itu adalah ujian tuh, ujian keyakinan dari Allah. Ini rambut saya kok jadi acak-acakan ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini sekarang saya balik lagi ngecek pertanyaan dari YouTube. Masih mau lanjut nggak teman-teman? Atau mau udahan? Lanjut ya. Nah, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Deriski di Jakarta, di Jatim, Jawa Timur. Mau tanya bagaimana caranya cepat punya rumah sedangkan saya kerja hanya karyawan pabrik dan gaji UMK. Apakah saya harus bisnis sampingan atau bagaimana? Saya harus kasih solusi. Solusinya adalah miliki 7 mata air penghasilan. Ingat, orang kaya adalah bukan mereka yang cuma punya 1 pemasukan. Tapi orang kaya minimal punya 7 mata air penghasilan. Bukan berarti punya 7 pekerjaan, tapi dia investasi, dia ngasih modal investasi ke bisnis teman, kemudian dia investasi emas, dia beli tanahnya dibikin perkebunan. Kayak saya sekarang kebanyakan tanah saya dibangun perkebunan, dan setiap 5 tahun ya itu dijual pohon jati, dan itu perawatannya paling minim tuh ya. Jadi teman-teman bisa kayak gitu. Jadi solusinya bukan memperbanyak pekerjaan, tapi memperbanyak penghasilan dengan cara investasi. Investasi. Nanti saya bikinlah tema tentang investasi. Kemudian dari Fadli Nugraha, Mas, saya coba memasang jualan saya di Shopee, tapi belum ada satupun yang beli. Saya bingung harus mulai dari mana soalnya tidak mempunyai mentor. Nah, berbicara tentang bisnis online itu ada ilmunya teman-teman. Jadi beda dengan bisnis offline. Kalau bisnis offline yang penting tempatnya bagus, maka Anda akan sukses. Tapi kalau bisnis online nggak kayak gitu. Yang namanya bisnis online itu kita harus paham algoritma, kita harus paham meningkatkan traffic, kita harus paham bagaimana cara memancing orang datang ke toko kita. Nah, caranya belajar aja. Ada di e-course-nya di naiklevel.id, cari aja ya. Dan mungkin nanti saya bahas tentang itu ya teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi masih dari YouTube, Baraya Kang Rahmat. Mas, kenapa ya saat kita istiqomah kebaikan, ujiannya seperti datang terus, seolah menguji, dan bagaimana agar kita kuat? Pertama, mindset kita jangan kayak gitu. Saya jawab. Pertama, mindset kita jangan mengatakan kalau kita istiqomah ujiannya makin berat. Ingat, hidup itu sesuai prasangka kita. Allah sesuai prasangka kita. Kalau Anda berpikir kalau kita jadi orang soleh ujiannya banyak, ya akan banyak ujiannya. Semakin Anda soleh akan semakin banyak. Jadi dari sekarang perbaiki mindset kita yang positif. Berpikir bahwa ya husnuzon sama Allah. Bahwa kita akan diberikan banyak kebaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju ya teman-teman ya? Jadi prinsipnya harus kayak gini, semakin saya istiqomah, semakin Allah akan gelontorkan rezekinya kepada saya. Semakin saya sabar, Allah akan berikan semua jawaban dari doa-doa saya. Semakin saya soleh, semakin akan banyak rezeki Allah berikan kepada saya. Nah, mindsetnya harus diperbaiki. Semoga menjawab ya, Kang Rahmat ya. Terima kasih yang sudah daftar seminar. Ya, kita target 1000 peserta, semua gratis. Saya nggak nyari uang dari seminar hari Minggu besok. Saya cuma mau bagi ilmu. Bahkan saya bagikan voucher senilai 5 juta untuk umroh dan Turki. Totalnya 5 juta. Umroh 3,5 juta, ke Turki 1,5 juta. Silakan bagikan ke berbagai grup WA. Monggo. Linknya bisa cek di flyer yang ada di Instagram saya. Terakhir dari YouTube. Wah, kalau kata Dara Cantik Gania, yakin,
Khokul yakin golokin. Oh, ya, oke lah ya. Itu orang Banyumas emang kayak gitu ya. Kemudian Diams, Mas saya disuruh ortu ngambil KPR, tapi saya tahu riba. Terus beliau bilang darurat, ibarat makan babi pun bisa halal. Kalau nggak ada makanan di zaman sekarang ini. Makan babi halal kalau kita nggak makan besok mati. Itu baru darurat. Babi, ular itu bisa halal dimakan kalau kita nggak makan besok mati gitu loh. Dimana kalau kita tidak makan apapun besok mati. Sehingga babi itu halal. Nah, apakah Anda besok mati kalau kalau hari ini nggak ngambil KPR? Apakah besok Anda mati kalau hari ini nggak kredit rumah? Kalau Anda kemudian mengatakan saya besok mati, ya silakan. KPR mungkin kredit riba mungkin halal. Gitu ya. Tapi kalau Anda masih bisa hidup, Anda masih bisa bernapas, berarti belum darurat. Andalah yang membuat itu menjadi darurat. Ingat Allah sesuai prasangka hambanya. Oke? Lanjut lagi teman-teman semua. Sekarang ke Instagram kayaknya nih. Tadi ada yang bilang nih, di atas saya masih baca tadi. Ayo yang tadi di atas yang belum terjawab pertanyaannya di Instagram, tuliskan lagi pertanyaannya biar saya jawab. Tadi ada yang nanya sama saya, katanya apakah dengan ikut seminar Bahagia Bekerja besok saya bisa jadi langsung kaya? Saya jawab nih, ya. Saya tidak mengajarkan kekayaan. Saya mengajarkan atau saya sharing ilmu tentang kebahagiaan. Karena saya yakin bukan sukses dulu baru bahagia, tapi bahagia dulu baru sukses. Dimana kalau Anda bahagia bekerja, Anda akan sukses dengan pekerjaan Anda. Anda bahagia menulis, kalau menulis pekerjaan Anda akan sukses dengan tulisan Anda. Anda bahagia ketika membuat konten, Anda akan sukses dengan konten Anda. Anda bahagia ketika berumah tangga, Anda akan sukses dengan rumah tangga Anda. Ya, karena Anda mengerjakan segala hal di pekerjaan Anda, di rumah tangga Anda, di setiap tulisan Anda, di setiap konten yang Anda buat, di setiap rumah yang Anda bangun, di setiap Anda berjualan, Anda bahagia menjalankannya, Anda akan menikmatinya, Anda akan melayani dengan baik, dan rezeki akan datang, dan Anda akan sukses kaya raya. Jaminannya bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bersyukur kepadaku, bahagia itu kan tanda bersyukur ya. Barang siapa bersyukur padaku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Lanjut. Ini saya cek-cek lagi, siapa lagi yang belum saya jawab di Instagram. Anda berjualan, Anda bahagia menjalankannya, Anda akan menikmatinya, Anda akan melayani dengan baik, dan rezeki akan datang, dan Anda akan sukses kaya raya. Jaminannya bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, berikutnya Kak Edvan, apakah jadi satpam di bank konven itu termasuk ikut bab riba kah? Nah, ini berat untuk saya menjawab, tapi ya, saran saya ikut seminar bisnis, belajarlah jadi pengusaha. Syukur-syukur Anda nanti membangun perusahaan sendiri dan Anda mempekerjakan banyak orang di perusahaan Anda. Itu jawaban saya, ya. Kemudian semoga Anda semuanya yang nonton setia sampai saat ini, Allah izinkan punya rumah tanpa riba, punya mobil tanpa riba, bahkan Anda bisa umroh, bisa haji tanpa riba, Anda bisa beli semua keinginan dan kebutuhan Anda tanpa riba. Amin ya Allah, saya doain semuanya. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Sari. Mas Edvan, kalau teknisi komputer di bank haram nggak? Saran saya, ketika Anda bekerja, ya dimanapun, bukan cuma di bank, jangan sampai tujuan Anda adalah bekerja seumur hidup di tempat itu, tapi bekerjalah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di tempat itu. Untuk apa? Untuk membangun perusahaan, untuk membangun bisnis Anda ketika Anda siap keluar dari pekerjaan Anda. Saya doakan Anda jadi pengusaha. Siapapun yang hari ini bekerja di bank atau bekerja dimanapun, saran saya adalah bekerja jangan sampai cuma sekedar nyari uang, tapi bekerjalah untuk cari ilmu ya. Untuk cari ilmu. Oke, teman-teman semuanya, saya izin sebentar keluar dulu ya, sekitar 10 detik aja. Oke? 30 detik, 30 detik.
Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin waktunya sekitar 15 menit lagi teman-teman. Atau sampai jam 9 aja ya. Kita berarti 10 menit lagi. Saya tak jawab lagi pertanyaan dari Instagram nih sekarang. Nah, oke, sekarang saya mau jawab pertanyaan dari Instagram. Kak Edvan mau tanya, yang itu udah tadi ya. Mas Edvan, apakah main saham juga termasuk riba tergantung saham yang dimaksud? Kalau misalnya Anda punya teman, kemudian Anda beli saham bisnisnya, di mana Anda jadi punya 20% saham bisnisnya, itu halal. Tapi kalau yang lain-lain, itu nanti saya jelaskan di lain kesempatan. Tapi saran saya adalah lebih baik bangun dulu perusahaan sendiri, bangun bisnis sendiri. Ingat, menjauhi apa yang Allah larang jauh lebih baik dibandingkan kaya raya lewat apa yang Allah haramkan. Jadi cari aja yang halal-halal. Kenapa? Karena kalau kita hidup dengan harta haram, teman-teman, yang terjadi adalah kalau Anda hidup dengan harta haram, hidup Anda tidak akan berkah. Ujung-ujungnya masalah, rumah tangga Anda berujung perceraian, anak Anda jadi nakal, narkoba, zina, nauzubillah min zalik, ya. Maka kalau bisa jangan melakukan yang Allah larang, yang Allah haramkan. Allah mengharamkan, haram itu artinya kan tidak boleh. Jadi haram dilakukan berarti tidak boleh dilakukan. Kenapa Allah haramkan? Karena Allah tahu itu akan menghancurkan hidup kita. Itu karena kasih sayang Allah, teman-teman. Nah, sayangnya kita tuh seperti anak kecil yang pegang pisau sama orang tuanya dilarang. Nah, jangan pegang pisau, tapi kita malah mainin tuh pisau. Akhirnya apa? Akhirnya ketusuk. Itulah yang disebut disita. Rumah tangga hancur, rumah disita, mobil disita, bisnis bangkrut, hidup hancur. Itu adalah ketika kita menjadi anak tadi, dilarang sama orang tua pegang pisau, kita malah mainin. Akhirnya hancur hidup kita. Kemudian lagi terima kasih yang udah hadir. Ada gue Tifa, Pip Syato, Desi Sugiyarti, Iis Aisyah. Kalau beli rumah cicil ke Pak Haji gitu boleh nggak? Boleh nggak ya? Sekarang banyak perumahan terbatas tanpa riba, bisa cicil 5 tahun bayar ke Pak Hajinya tanpa bank. Boleh kalau misalnya utangnya tanpa bunga, tanpa riba. Nah, tapi saran saya sebisa mungkin udah beli tanah. Ini ya solusinya nih. Solusinya saya kasih lagi nih sama teman-teman semua. Ups. Nah, ini dia solusinya. Ini nyicil rumahnya bukan nyicil beli rumah, tapi nyicil bangun rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan saya jawab ya, dari Rahmat Alden Syauki dari Instagram. Yang dari YouTube juga ini masih banyak yang nanya, tapi saya izin selesai ya. Nanti silakan besok kita akan live lagi, silakan teman-teman tanyakan besok boleh. Assalamualaikum Mas Edvan, bertanya lagi, kalau mengembangkan usaha menjadi lebih besar harus step apa dulu? Kebetulan saya pedagang kaki lima. Pertama adalah perbanyak ilmu. Usaha Anda tidak akan besar kalau Anda nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Dan ilmu memperbesar usaha itu nggak bisa 10 detik, 1 menit saya jelasin gitu loh. Ya, jadi pertama baca buku-buku bisnis, jadilah orang yang senang membaca. Kedua, pelajari pola orang membangun bisnisnya. Kan banyak tuh pengusaha-pengusaha sukses, nontonlah di YouTube bagaimana perjalanan dia, bagaimana caranya, ya. Atau mungkin besok lusa saya sharing tentang bagaimana saya mengembangkan restoran saya sampai ke 15 titik di Jabodetabek dan dapat 1,4 miliar pertama di usia 19 tahun pada waktu itu. Nah, itu boleh nanti teman-teman bisa pelajari dan pahami, ya. Yang ketiga adalah ya Anda harus bedakan antara uang usaha dengan uang pribadi. Sebuah bisnis tidak akan pernah besar jika uang perusahaan dengan uang pribadi disatuin, teman-teman. Oke? Jadi sebisa mungkin sekarang uang usaha kita jangan sampai dicampur sama uang dagang. Oke, lanjut lagi. Udah ya, ini udah yang terakhir. Nah, ini ada nih terakhir nih. Dari Instagram, Nenik Hairutunisa, minjem bank untuk bayar utang, orang tua bantu keluarga, suami yang pasti bukan suatu yang berlebihan. Gimana Mas Edvan? Tetap aja itu pertanda keimanan kita yang kurang sama Allah. Padahal Allah udah jelas ketika kita tidak melakukan apa yang Allah larang, Allah akan berikan sesuatu yang akan Allah berikan lebih kepada kita. Ya. Wa min haitsu la yahtasib. Itu ayat Al-Qur'annya. Jadi orang-orang yang bertawakal itu adalah mengikuti apa yang Allah inginkan dan
tidak mengikuti apa yang Allah larang, tidak melakukan apa yang Allah larang, ya, tawakal, maka Allah akan berikan rezeki lebih kepada dia. Semua kebutuhannya akan Allah tanggung. Semua hal yang keinginannya akan Allah kabulkan. Dan belum kita berdoa akan Allah kasih. Itulah pentingnya tauhid. Jadi harus yakin sama Allah, yakin. So, sekali lagi kesimpulannya, kita bahas kesimpulan dulu teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat semua yang sudah hadir di Instagram. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan juga di YouTube yang sudah hadir. Saya ingin mengucapkan makasih banyak. Wow, udah makin banyak ya. Ada ratusan yang nonton dari 2 channel saya ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita simpulkan 5 poin yang saya jelaskan. Pertama, riba itu ngeri banget. Makanya mindsetnya adalah beli dulu baru pakai, bukan pakai dulu baru bayar. Yang kedua, belilah cash ke developer. Ya, kalau nggak sanggup pakai termin. Kalau masih nggak sanggup, maka punya rumahnya caranya adalah dengan mencicil. Mencicil bukan berarti mencicil beli rumahnya, tapi mencicil bangun rumahnya. Jadi bukan bayar rumahnya yang nyicil, tapi membangun rumahnya yang dengan cara mencicil. Keempat, caranya berikutnya adalah cicil dengan beli tanah dulu. Kemudian sambil nunggu uangnya ada, kita bisa berkebun ya. Jadi perkebunan, tanemin aja. Kalau pilihan saya adalah pohon jati. Kenapa? Karena lumayan duitnya dan cepat gitu ya. Dan perawatannya nggak ribet dan nggak mahal. Nah, kemudian yang berikutnya bangun perlahan. Bangun dulu 1 kamar 1 toilet ya. Kecil aja dulu, dibikin kayak kamar hotel. Tapi lapangannya luas, tanahnya luas, kan keren ya. Nanti baru kemudian bangun sedikit-sedikit sampai ujung-ujungnya 3 tingkat, 4 tingkat plus kolam renang. Amin, saya doakan semoga semuanya terkabul. Nah, kemudian cara solusi ajaibnya, perbanyak doa, sholawat, dan istighfar. Perbanyak bersyukur dan mendoakan orang lain yang juga memiliki hajat yang sama dengan kita. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengikuti seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Siapa yang mau voucher umroh senilai 3,5 juta rupiah, katakan saya. Siapa yang mau voucher ke Turki dengan nilai 1,5 juta rupiah, katakan saya. Jika Anda ingin hadiah senilai 5 juta rupiah, semua peserta akan saya bagikan voucher senilai 5 juta rupiah secara gratis. Kalau daftar, ikut dari awal sampai akhir, dari jam 9 sampai jam 12 tanggal 22 November 2020 di seminar Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Ya. Berapa harga tiket seminar ini? Harga tiketnya adalah 2 juta rupiah. Tapi 1.000 peserta yang daftar akan saya gratiskan. Yeay! Udah gratis, nilainya 2 juta. Plus dapat untung 5 juta rupiah, plus ilmunya mahal dan insya Allah barokah serta bermanfaat. Maka silakan daftar sekarang juga, klik link di bio Instagram saya di @edvanmkautsar. Atau kemudian cek flyernya di Instagram saya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dan ajak orang sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai kayak gini, saya ngeliat tuh beberapa orang tadi. Demi bisa daftar, dia upload ke Instastory, dia share ke Instastory, tapi abis di-capture sebagai bukti bahwa dia nyebarin, abis itu dihapus. Itu artinya dia nggak mau pahala akhirat, dia nggak mau rezeki pembalasan dari Allah. Sebagai apa? Sebagai balasan kebaikan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat ini. Dimana orang-orang bisa dapat voucher umroh 3,5 juta, plus voucher ke Turki 1,5 juta, dan dapat ilmu yang nilainya 2 juta. Jadi total kurang lebih 8 juta dengan bonus-bonus yang lainnya, manfaat yang akan Anda dapatkan. Bahkan voucher itu kalau Anda belum butuh, belum perlu, bisa Anda jual. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Saya tunggu di tanggal 22 November 2020, jam 9 sampai jam 12 siang di seminar online bersama Edvan M. Kautsar di Zoom, berjudul Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia, dan isi seminarnya akan membahas buku saya berjudul Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia. Nah, ini bukunya, di mana Anda akan senantiasa bahagia bukan hanya ketika bekerja, tapi bahkan ketika Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih buat semua yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa di like dan di share. Kita foto bareng dulu yuk. Ya, kita foto bareng dulu. Yuk teman-teman semuanya, sekarang di capture ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, capture. Kemudian nanti di capture, kemudian di upload ke Instastory, lalu kemudian silahkan Anda tuliskan kesimpulan atau insight yang Anda dapatkan selama 2 jam live ini tanpa putus di Instagram dan di YouTube. Wow, silakan share ya, dan di Facebook juga. Saya lupa dari tadi nyapa teman di Facebook ya, teman-teman di Facebook. Siap, sekali lagi foto ya, capture ya. 1, 2, 3.
Lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya, silahkan setelah di capture, di upload ke Instastory, kemudian tuliskan poin-poin yang Anda dapatkan dan ajak sebanyak-banyaknya orang. Jangan sampai kursi 1000 di Zoom online yang sudah saya sewa, yang sudah saya beli Zoom-nya, langganan 1000 peserta, tidak dimanfaatkan dengan banyak orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, yang ingin kita bahagiakan, tidak dapat ilmu senilai 2 juta rupiah ini plus hadiah 5 juta rupiah ini ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sekali lagi, siapa yang mau umroh? Siapa yang mau ke Turki? Siapa yang mau dapat tiket gratis seminar online? Siapa yang mau umroh bareng saya? Nanti masuk ke vlog saya ya. Silakan langsung aja share sekarang juga dan daftar sekarang juga. Sekian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Instagram dan juga di YouTube. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman di YouTube. Dan jangan lupa untuk follow dan share postingan ini buat teman-teman di Instagram. Saya Advan M. Kautsar undur diri. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman semua di Instagram dan YouTube dan Facebook ya. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Oh iya, tulis juga. Kira-kira bermanfaat nggak sih? Kalau bermanfaat, tulis di kolom komentar. Dah. Assalamualaikum. Goodbye teman-teman semua. Yeay.